خديجة لا بعد ذلك هذا اقرأ من نبدأ أولا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalah. Al-ikhwatu fillah, pada kesempatan terakhir yang kita jelaskan pada pekan lampau adalah mengenai perginya Nabi SAW membawa dagangan Khadijah ke negeri Syam, yang membawa keberuntungan yang besar. Kemudian dia pulang juga membawa barang-barang dagangan milik Aisyah yang dijual juga dengan harga keuntungan yang besar. Kemudian Maisarah menyebutkan tentang akhlak Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita malam hari ini tentang pernikahan Khadijah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat yang lemah tentang Abu Sa'ib, kita tinggalkan. Nah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala al-muallifu Musa bin Rashid al-Azimi rahimahullah. Zawajun Nabi sallallahu alaihi wasallam min Khadijah radhiyallahu anha. Kanat Khadijah radhiyallahu anha tusamma sayyidata nisa'i Quraisy wa tusamma tahirata wa zalika li shiddati afafiha wa kanat naqiyatan zata aqlin wasi'in wa hasabi wa malin. Bismillah walhamdulillah. Berkata pengarang kitab kita Syekh Musa bin Rashid hafizahullah, pernikahan Nabi yang mulia SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah adalah seorang wanita yang dianggap pemimpin wanita Quraisy, dan dia diberi gelar dengan At-Tahirah, artinya perempuan yang suci, karena begitu dahsyatnya dia menjaga dirinya. Dan dia adalah perempuan yang baik, suci, memiliki akal yang cerdas, memiliki keturunan yang baik, dan memiliki harta yang banyak. Nah. Lamma sami'at radhiyallahu anha bi azimi amanati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa husni akhlaqihi wa sidqi hadithihi, ahassat radhiyallahu anha annaha wajadat dallataha al-manshudata fihi sallallahu alaihi wasallam. Faqad arafat annahu rajulun la tastahwihi hajatun wa annahu la yatatalla'u ila malin wala ila jamalin. Fahaddatsat bima fi nafsiha ila sadiqatiha Nafisata binti Munayyah. Fazahabat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aradat alaihi an yatazawwaja Khadijata. Parodiya sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha mendengar tentang amanah yang diemban Nabi SAW, betapa amanahnya Nabi SAW, betapa baiknya akhlak beliau, betapa jujurnya perkataannya. Maka dia merasa telah mendapatkan apa yang dia cari selama ini pada diri Rasulullah SAW. Dan dia sangat tahu bahwa Nabi SAW adalah seorang laki-laki yang tidak memiliki hajat terhadap harta. Tidak pula beliau mendahulukan kecantikan, tapi dia adalah orang yang mendahulukan akhlak dan perilaku. Maka dia beritahukan keinginannya itu kepada salah seorang temannya, namanya Nafisah binti Munayyah, bahwasanya ibunda kita Khadijah begitu tertarik kepada Nabi yang mulia, akhlaknya, sikapnya, kebaikannya, kejujurannya,
Maka diberitahukan kepada sahabatnya Nafisah binti Munayyah. Maka sahabat inilah sebagai perantara. Pergilah Nafisah ini menawarkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk menikahi Khadijah. Dan Nabi pun sepakat meridhai hal itu. Nah. Wa sa'ada'u Nafisata binta Munayyah tarwi lana qissata zawjin Nabi zawajin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Khadijah binti Huwailid radhiyallahu anha. Qalat Nafisatu kanat Khadijatu bintu Huwailid imra'atan hazimatan jaldatan syarifatan ma aradallahu biha minal karamati wal khair wa hiya yauma izin awsatu quraisyin nasaban wa a'zamuhum syarafan wa a'zamahum syarafan wa aksarahum malan wa kullu qaumiha harisun ala nikahiha law qadiru ala dhalika qada talabuha wa bazalu lahal amwal fa arsalatni dasisan ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da an raja'a fi 'iriha minasyami. Kita akan membiarkan Nafisah binti Munayyah ini menceritakan sendiri bagaimana peristiwa menikahnya Nabi SAW dengan Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Dia berkata, Khadijah bintu Khuwailid adalah seorang wanita yang berakal, wanita yang ulet, mulia, dan berbagai macam hal yang Allah titipkan padanya berupa kemuliaan dan kebaikan. Kala itu Khadijah adalah wanita yang paling ideal di tengah-tengah Quraisy. Nasabnya, kemuliaannya, dan yang paling banyak hartanya. Jadi dia seorang perempuan yang kaya raya. Dan setiap laki-laki dari kaumnya ingin menikahinya sekiranya mampu. Dan mereka telah berusaha menikahinya. Bahkan mereka telah menawari kepadanya harta, tapi dia enggan, tak menerima laki-laki seluruhnya. Tapi dengan Nabi yang mulia SAW dia begitu tertariknya. Maka Khadijah mengutus saya sebagai utusan untuk mencari tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Setelah Muhammad pulang dari negeri Syam membawa perdagangan milik Khadijah. Nah. Faqultu ya Muhammadu ma yamna'uka an tatazawwaja? Faqal ma biyadi ma atazawwaju bih. Qultu fa in kufita dzalik wa du'ita ilal jamali wal mali wasyarafi wal kafaati ala tujib. Qal faman hiya? Qultu Khadijatu. Qal wa kaifa li bidzalik? Qalat qultu alayya. Qala fa ana af'alu. Qalat Nafisatu fa zahabtu fa akhbartu Khadijata fa arsalat ilaihi an i'ti li sa'ati kada wa kada wa arsalat ila ammiha Amr bin Asadin liyuzawwijaha fa hadara li anna abaha mata qabla harbil fijari. Datanglah Nafisah dan dia berkata, wahai Muhammad, mengapa engkau tak menikah? Nabi pun menjawab sallallahu alaihi wasallam, aku tak punya modal untuk menikah. Karena Nabi SAW bukanlah seorang hartawan. Ya, dia baru saja pertama kali berdagang, ikut pamannya. Maka dia mengatakan, aku tak punya modal. Maka berkatalah Nafisah, aku yang ngurusi hal tersebut. Jangan khawatir. Apabila sekiranya kutawarkan kepadamu seorang perempuan yang cantik jelita, punya harta yang banyak, punya kemuliaan, yang jelas denganmu sangatlah sesuai, cocok sekali. Kira-kira maukah engkau? Maka bertanya Nabi, siapa gerangan wanita tersebut? Aku menjawab, Khadijah. Berkata Rasulullah, bagaimana caranya aku bisa mendapatkannya? Berkata Nafisah, biar saya mengurus. Inilah faedahnya mak comblang. Penting mak comblang ini. Dia bisa menjadi perantara
Maka berkata Nafisah, biar saya yang ngurus. Ya. Berkata Nafisah, aku pun pergi menemui Khadijah, aku beritahukan misiku sukses. Ya. Maka ya Khadijah pun beritahukan kepada Nabi SAW agar datang pada waktu yang telah disepakati bersama, dan dia telah mengutus utusan memanggil pamannya bernama Amr bin Asad agar pamannya yang akan menikahkannya. Datanglah pamannya. Adapun ayahnya Khadijah radhiyallahu anha mati sebelum ya hal ini terjadi. Ayahnya meninggal ketika peperangan Fijar yang telah kita bahas pada beberapa kesempatan yang lampau, ketika Nabi berusia sekitar 15 tahun. Naam. Khutbatu Abi Thalibin. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara dzalika li'amamihi fa aqarru lahu dzalik wa radauha zaujatan lah sallallahu alaihi wasallam. Kharaja ma'ahu ammuhu Abu Talibin wa ammuhu Hamzatu hatta dakhalu ala Amr bin Asadin ammi Khadijata radhiyallahu anha. Khatabu ilaihi ibnata akhihi wa hadara al-aqda ru'asa'u Mudar. Faqama Abu Talib fa khataba faqala alhamdulillahilladzi ja'alana min zurriyyati Ibrahim wa zar'i Ismaila wa di'i ma'din wa ja'alana hadanata baitihi wa suwasa haramihi wa ja'ala lana baitan mahjujan wa haraman aminan wa ja'alana al-hukama 'alan nas. Summa inna bana akhi hadza Muhammad bin Abdullah la yuzanu bi rajulin illa rajaha bihi syarafan wa nublan wa fadlan wa aqlan fa in kana fil mali qullun fa innal mala zillun zailun wa amrun hailun wa Muhammadun mimman qada araftum qarabatahu wa qad khataba ilaikum raghiban karimatakum mimman qada araftum qarabatahu raghiban karimatakum. Khadijah bazalalaha minas sadaqi ma hakama ajiluhu wa ajiluhu rota ithnata ashrata uqiyatan zahaban wa nashan wa huwa wallahi ba'da hadza lahu nabaun azimun wa khatarun jalilun jasimun. Fakana jawabu waliyyi Khadijata hadzal bid'u la yufra'u anfuhu. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan keinginannya untuk menikahi Khadijah kepada paman-pamannya. Mereka pun menyetujui hal itu. Mereka rela kalaulah memang pilihan Nabi SAW itu jatuh pada Khadijah. Maka berangkatlah Nabi yang mulia SAW diiringi dengan pamannya Abu Talib dan pamannya Hamzah. Mereka menemui Amr bin Asad, paman daripada Khadijah radhiyallahu anha. Maka disitulah mereka meminang Khadijah radhiyallahu tabarak anha untuk Nabi Muhammad, untuk keponakan mereka. Dan ketika akad pernikahan itu terjadi, dihadiri oleh para pemimpin-pemimpin kabilah seperti suku Mudar, para pemimpin-pemimpin Mudar. Maka berdirilah Abu Talib dan dia berkhutbah, puji bagi Allah yang telah menjadikan kami dari keturunan Ibrahim, dari keturunan Ismail, dan asal kami dari Ma'ad, dan dialah yang telah menjadikan kami sebagai penjaga rumahnya, sebagai pemimpin haramnya, negeri haram. Dan dia telah menjadikan untuk kami rumah yang berbondong-bondong datang manusia padanya untuk melaksanakan haji.
negeri haram yang aman. Ya pula Allah yang telah menjadikan kami sebagai pemimpin yang mengatur urusan manusia. Kemudian berikutnya, ketahuilah sesungguhnya ini anak saudaraku, keponakanku Muhammad bin Abdullah adalah seorang laki-laki yang tak ada tandingannya dari sisi kemuliaannya di kota Mekah ini. Tak ada tandingannya. Setiap kali dia disandingkan dengan laki-laki manapun di kota Mekah ini, dia akan lebih utama. Utama dari sisi kemuliaannya, kedermawanannya, akalnya. Walaupun dia tak punya harta, tapi harta adalah perkara yang bisa datang dan pergi, tak kekal abadi. Ya, perkara yang bisa didapat nanti. Dan ini Muhammad, sebagaimana akan ketahui bagaimana kekerabatannya, dia datang kepada kalian untuk meminang putri kalian Khadijah, kepada kalian mahar. Ya, inilah yang diberikan di depan, dan akan datang yang jumlahnya 12 uqiyah. Ya, 12 uqiyah, mata uang jumlahnya 12 uqiyah. Ya, 12 uqiyah, mata uang emas, dan nasyan 20 dirham. Dan dia demi Allah adalah seorang yang masa depannya kelak akan menjadi sosok yang agung. Ya. Maka ketika itu berkatalah wali Khadijah, sesungguhnya orang semacam ini tak layak untuk ditolak sesungguhnya dengan Khadijah. Naam. Wa bana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Khadijah radhiyallahu anha wa awlama 'alaiha wa nahara jazuran wa nahara jazuran aw jazuraini wa at'ama an-nas fakanat Khadijah radhiyallahu anha awwala imra'atin tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yatazawwaj 'alaiha ghairaha hatta matat radhiyallahu anha. Ya, maka menikahlah Rasulullah dengan Khadijah. Dan Rasulullah membuat acara resepsi walimah pernikahan. Maka beliau menyembelih 1 atau 2 ekor unta dan beliau beri makan orang-orang. Ya, dan Khadijah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang dia nikahi. Dan ketika dia menikahi Khadijah, tidak pernah dia menikah dengan perempuan lainnya. Menunjukkan Khadijah cukup bagi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tak butuh dengan perempuan lain. Sehingga akhirnya ibunda Khadijah wafat, barulah Nabi SAW menikah dengan perempuan lain yang jumlahnya banyak. Nah, lewati syairnya. Riwayatun dha'ifatun. Lewati. Umrun Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma tazawwaja Khadijah wa kana umrun Nabi sallallahu alaihi wasallam hina tazawwaja Khadijah radhiyallahu anha 25 sanatan wa dhalika ba'da ruju'ihi minasy-Syam bi syahrain wa kana umruha radhiyallahu anha yauma idzin 40 sanatan. Hasbuka. Ada riwayat yang lemah menceritakan bahwasanya Khadijah ini yang menikahkannya ayahnya. Dan ayahnya sebenarnya tidak mau Khadijah ini menikah. Maka Khadijah memberikan kepadanya minuman khamar, memberikan padanya pakaian kebesaran, dan dalam keadaan mabuk dia undang orang-orang. Maka ketika itu ayahnya menikahkannya dengan cara siasat ini. Setelah dia sadar, maka dia enggan. Dia menolak pernikahan Khadijah. Dia tak rela, akhirnya Khadijah membujuknya. Akhirnya lambat laun dia pun setuju. Tapi ini riwayat tidak benar. Karena ayahnya telah meninggal sebelum dia menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Ayahnya meninggal pada peristiwa Harbul Fijar. Berapa umur Nabi SAW ketika menikah dengan Khadijah? Umur Nabi yang mulia SAW ketika menikah dengan Khadijah 25 tahun. Hal itu terjadi. Berapa umur Nabi SAW ketika menikah dengan Khadijah? Umur Nabi yang mulia SAW ketika menikah dengan Khadijah 25 tahun. Hal itu terjadi setelah Rasulullah pulang dari Syam dengan 2 bulan. Lewat 2 bulan dari kepulangan dari negeri Syam membawa dengan Khadijah, dia pun menikah dengan Khadijah. Adapun umur ibunda Khadijah radhiyallahu anha ketika itu 40 tahun. Dalam sebagian riwayat dikatakan 29 tahun. Dan ini yang disahihkan oleh Akram Dhaya Al-Umari
dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah, bahwasanya umur ibunda Khadijah kala itu adalah 29 tahun. Nabi 25, umurnya 29. Bukan 40, tapi 40 riwayat yang masyhur. Ya. Naam. Wa kanat Khadijah radhiyallahu anha qad tazawwajat qabla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi rajulaini awwaluhuma Atiq bin A'idin fawaladat lahu Abdullah wa jariyatan ismuha Hindun fatazawwajaha bin ammiha Sayfiyun bin Umayyah min Bani Makhzumin fawaladat lahu Muhammadan wa sanihima Abu Halata bin Malik bin Bani Tamim wasmuhu Hindun fawaladat lahu waladan ismuhu Halatu wawaladan ismuhu Hindun aidan wa jariyatan ismuha Zainabu. Ya, dikatakan Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha sebelum menikahi Rasulullah SAW pernah menikah karena statusnya janda. Pernah dinikahi dengan dua laki-laki. Yang pertama namanya Atiq bin A'id. Dari pernikahan itu lahirlah anak namanya Abdullah, ya, dan anak perempuan namanya Hindun. Setelah itu dia bercerai atau dia wafat, suaminya dinikahi oleh anak pamannya sendiri, namanya Sayfi ibnu Umayyah dari Bani Makhzum. Kemudian lahirlah darinya anak namanya Muhammad. Kemudian yang kedua Abu Halah bin Malik bin Bani Tamim, ya, dan namanya Hindun. Kemudian dia melahirkan seorang anak dari perempuan yang bernama Halah dari laki-laki ini, dan seorang anak laki-laki yang bernama Hindun juga, dan seorang wanita yang namanya Zainab. Alam kita tak mengetahui riwayat ini masyhur, tak disebutkan. Ya. Naam. Wa qadibitana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi Khadijah radhiyallahu anha fil baiti allazi kanat taskunuhu wa fihi waladat jami'a auladiha wa fihi tuwfiyat wa lam yazalil Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sakinan fihi hatta kharaja ilal madinati muhajiran fa akhazahu Aqil bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, adapun di mana Nabi yang mulia SAW tinggal, beliau tinggal di rumah Khadijah. Ya. Beliau bersama Khadijah tinggal di rumah Khadijah, dan di rumah itu pula lah lahir seluruh anak-anak Khadijah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada rumah itu pula dia wafat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap tinggal di rumah tersebut hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat hijrah menuju Madinah. Setelah itu barulah rumah itu diambil oleh Aqil bin Abi Thalib. Ada hadis yang palsu disebut oleh Hakim dalam kitabnya Mustadrak dari Zuhri. Rasulullah pernah bersabda, Alhamdulillahilladzi at'amani al-khamirah, segala puji bagi Allah telah memberikan aku makanan al-khamirah, yang memberikan padaku pakaian sutra dan menikahkanku dengan Khadijah, dan aku begitu cinta kepadanya. Ini hadis tak sahih, hadisnya palsu. Ya, Nabi tak pernah pakai nabinya, Allah tak pernah perintahkan nabinya pakai sutra. Ya. Naam. Auladun Nabi sallallahu alaihi wasallam min Khadijah radhiyallahu anha. Waladat Khadijah radhiyallahu anha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam auladuhu jami'an ada Ibrahim fa innahu min Mariyatal Kibitiyah. Ya, anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Khadijah. Maka Khadijah radhiyallahu anha dialah yang telah melahirkan semua anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Ibrahim. Ibrahim terlahir daripada Maria. Maria adalah seorang budak yang diberikan hadiah oleh Raja Muqawqis Mesir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mencampurinya sebagai milkul yamin, sebagai budak. Bukan diangkat sebagai istri. Dari Maria Al-Qibtiyah inilah lahir Ibrahim yang wafat ketika Nabi SAW, ya ketika dia masih kecil, wafat ketika Ibrahim masih kecil.
ketika terjadi gerhana, ketika itulah dia wafat. Dan Maria Qibtiyah ini wafat pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu. Ya, pada tahun ke-16 Hijriah. Jadi semua anak Nabi dari Khadijah kecuali Ibrahim. Naam. Man wulida li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Khadijata qabla al-bi'tsati al-Qasim wa bihi yukanna sallallahu alaihi wasallam. Rawa Ibnu Majah fi sunanihi bisanadin dha'ifin jiddan anil Husaini bin Ali qala lamma tufiya al-Qasim bin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat Khadijah radhiyallahu anha ya Rasulullah darrat lubainatul Qasim falau kana Allahu abaqah hatta yastakmila rada'ahu faqala sallallahu alaihi wasallam inna itmama radha'ihi fil jannah. Ya. Maka anak pertama yang Rasulullah SAW miliki dari ibunda Khadijah sebelum Rasulullah diangkat sebagai Rasul adalah Al-Qasim. Jadi setelah menikah dengan Khadijah, Al-Qasim inilah anak pertama Rasulullah sebelum beliau diangkat sebagai Rasul. Dan dengan inilah beliau diberi kunyah, maka Nabi dipanggil dengan nama Abul Qasim. Abul Qasim gelar Nabi SAW. Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad yang lemah dari Husain bin Ali. Tatkala Al-Qasim putra Rasulullah ini wafat, berkatalah Khadijah, ya Rasulullah, sesungguhnya susu Al-Qasim ini masih tetap ada. Apa yang harus kuperbuat? Sekalaulah Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia hidup sampai dia menyelesaikan persusuannya, maka Nabi mengatakan sesungguhnya dia akan melanjutkan persusuannya di surga. Dia akan melanjutkan persusuannya di surga. Naam. Qalat law a'lamu dzalika ya Rasulullah lahawwana alayya amrah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in syi'ti da'autullaha Naam. fa usmi'aka sautah. Qalat ya Rasulullah bal usaddiqullaha wa rasulah. Ya. Maka berkatalah ibunda Khadijah, sekiranya aku tahu ya Rasulullah, ya, maka niscaya akan mudah bagiku menerima wafatnya dia. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kau mau kan ku dengarkan kepadamu ya suaranya. Maka berkata ibunda Khadijah, cukup ya Rasulullah, aku membenarkan apa yang kau katakan. Ya, tapi hadis ini hadis yang lemah. Nah. Summa Zainabu, summa Ruqayyah, summa Ummu Kulsum, summa Fatimatu, summa wulida lahu fil Islami Abdullah, wa kana Abdullah, wa kana Abdullahi yulaqabu bit-Tayyib wat-Tahir, li'annahu wulida ba'da an-nubuwah radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, setelah Al-Qasim ini wafat, lahirlah anak Nabi yang lain. Yang pertama adalah Zainab, besar namanya Zainab. Ya, dan dialah yang pertama kali menikah daripada anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bibinya yang bernama Abul As Ibnu Rabi' al-Absi, musyrik, kemudian masuk Islam. Dan dia hanya menikahi ya Zainab saja. Suruh mereka pun berpisah karena wajib berpisah antara perempuan-perempuan yang mukminat dan laki-laki musyrikin. Sampai akhirnya beberapa tahun ke depan Abul As pun kembali masuk Islam. Kemudian Rasulullah menyatukan mereka kembali tanpa mengulangi pernikahan mereka sampai akhirnya kedua-duanya meninggal. Zainab lebih dahulu meninggal. Setelah itu tahun berikutnya Abul As pun meninggal dan dia tak menikah perempuan lain. Kemudian setelah Zainab, anak Rasulullah SAW berikutnya namanya Ruqayyah. Ya. Ruqayyah radhiyallahu tabaraka anhu. Rasulullah SAW mendapatkan anak Ruqayyah ini ketika beliau berusia 33 tahun. Sebelum diangkat menjadi Nabi SAW. Dan Ruqayyah inilah nikah oleh Utsman bin Affan di Makkah. Dan dia pernah pergi, dan di negeri Habasyah ini Ruqayyah melahirkan putranya bernama Abdullah.
Dengan itulah Utsman diberi kunyah. Ya, Utsman kunyah Abu Abdullah. Dia meninggal, Ruqayyah ini meninggal pada tahun kedua Hijriah. Pada peristiwa perang Badar. Datang memberitakan kegembiraan menangnya kaum muslimin dalam perang Badar melawan orang-orang Quraisy. Ya, pada tahun ketiga Hijriah di bulan Jumadil Akhir. Ya, bukan. Jadi beliau meninggal ketika perang Badar. Setelah meninggal Ruqayyah, Rasulullah kembali menikahkan Utsman dengan adiknya Ruqayyah yang bernama Ummu Kulthum. Dan itulah Utsman dipanggil dengan panggilan dua putri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pertama Ruqayyah, kedua Ummu Kulthum. Ummu Kulthum inilah yang lebih tua daripada Fatimah. Adiknya Ruqayyah tapi dia kakaknya Fatimah. Dinikahi oleh Utsman pada tahun ketiga Hijriah setelah wafatnya saudarinya Ruqayyah pada bulan Jumadi al-Akhir. Namun Utsman tidak memperoleh daripadanya keturunan. Dan Ruqayyah ini dan Ummu Kulthum ya, meninggal pada tahun ke-9 Hijriah. Dan Rasulullah SAW sempat menyulatkannya. Setelah Ummu Kulthum, Fatimah inilah merupakan wanita yang dipuji Nabi SAW. Dikatakan Nabi dia adalah pemimpin semua wanita di surga. Dan dialah sebaik-baik wanita di seluruh jagat raya ini. Dan dialah putri Nabi yang paling kecil. 1 tahun setelah diangkat sebagai Nabi. Ya, dan dia wafat ya setengah tahun atau 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah, Hasan, Husain dan seterusnya, Ummu Kulthum dan lain-lain. Setelah Rasulullah SAW diangkat sebagai Nabi, sempat juga lahir seorang anak laki-laki setelah Nabi SAW diangkat menjadi Nabi, yang diberi nama Abdullah. Abdullah inilah yang diberi gelar dengan At-Tayyib atau At-Tahir.